Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali jumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Crispiel. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab, aktivitas kami. Itu semua akan berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mampu untuk memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 31 ayat yang keempat dan kelima. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Puji Tuhan. Saudaraku, saat kondisi yang kelihatannya buruk seakan menekan kita, misalkan hutang yang tidak kunjung usai, sakit yang tidak juga sembuh, bahkan perpecahan dalam rumah tangga yang selalu menghantui kehidupan, yang seolah semua jalan di hadapan kita tertutup. Respon seperti apakah yang akan kita lakukan, saudara? Menjauh dari Tuhan dan melepaskan iman percaya, atau sebaliknya, semakin melekat dan terus percaya, serta memegang teguh janji Tuhan atas hidup kita? Seperti respon yang dilakukan oleh Yusuf dalam melewati banyak sekali tekanan dan masalah sebelum ia sampai pada waktu perkenanan Tuhan. Seperti itulah setiap kita, anak-anak Tuhan, seharusnya bersikap dalam meresponi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebelum waktu perkenanan itu tiba. Tidak sekalipun Yusuf mematahkan janji Tuhan dengan kata-kata negatif yang keluar dari mulutnya. Mengapa? Sebab Yusuf tahu Tuhan berjanji, maka ia pasti menggenapinya. Pemazmur berkata dalam Tuhanlah bukit batu dan pertahanan, dan ia yang akan melepaskan kita dari jaring yang dipasang atas kita. Jika firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk terus percaya bahwa pertolongan dan janjinya nyata dan masih berlaku atas kita, maka tangkap dan peganglah janji Tuhan itu, saudara. Sebab sebelum masalah datang, Tuhan sudah sediakan pertolongannya. Maka dari itu, apapun masalah yang kita hadapi dan siapapun yang berusaha untuk mencelakakan kita, percayalah bahwa kelepasan dari Tuhan akan segera datang. Saudaraku, selama kita di dunia ini, masalah dan pergumulan hidup akan selalu ada, dan kita tidak bisa menghindarinya. Dengan kata lain, kita harus menghadapinya. Mengapa masalah selalu ada? Masalah selalu ada karena dunia di mana kita tinggal sekarang ini berada di bawah kuasa si jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Beberapa masalah yang kita hadapi bisa terasa biasa-biasa saja. Namun ada masalah yang begitu mendesak dan menyudutkan, sehingga membuat kita bisa berputus asa dan kehilangan pengharapan. Namun kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jika hal tersebut terjadi atas kita, hendaklah kita tetap bersifat tenang. Jangan panik, jangan khawatir, dan jangan takut, saudara. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup menolong dalam segala kesesakan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam setiap keadaan. Tetap percaya Tuhan dan mengandalkan Dia saja. Hampiri Tuhan, berlutut dan berdoalah kepadanya, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya.
Percayalah bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti turut campur tangan dalam menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dan tetap percaya semua yang terjadi, seizin Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara, jangan kita biarkan masalah mengintimidasi iman kita. Tetaplah percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi saat ini. Dan Dia pasti akan turun tangan memberikan pertolongan bagi kita. Sehingga kita akan keluar dari setiap masalah atau persoalan kita sebagai pemenang-pemenang. Amin, puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan bawa kami untuk meyakini bahwa pertolongan Tuhan sediakan bagi kami. Bawa kami untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, menerangkan firman-Mu ya Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di Malaysia, dimanapun berada saudara kami, mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mereka yang sakit karena isoman di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa saudara kami yang hidup dalam tekanan, dalam kesulitan, persoalan, dalam permasalahan, pergumulan apapun, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Tuhan, mari memberkati mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat oleh sesuatu apapun Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.